Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian hari ini sehat-sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran yang kedua. Anak sekalian, pada ciri-ciri makhluk hidup ini, maka ada yang pertama berkembang biak. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Sedangkan caranya berkembang biak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Misalnya dengan biji, tunas, umbi, dan akar tinggal. Sedangkan hewan, ada yang bertelur dan ada juga yang melahirkan. Itu merupakan cara-cara berkembang biak pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu berbeda-beda caranya. Ciri yang kedua, itu adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Seperti bayi manusia menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan satu akan menjadi tua. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, dan ada orang tua. Sedangkan tanaman itu tumbuh dari biji, lalu akan menjadi kecambah, berubah menjadi tunas, lalu bertambah besar menjadi tanaman dewasa. Seperti pada gambar kita lihat ada biji tumbuh-tumbuhan yang kemudian berkecambah dan menjadi tanaman dewasa. Ciri yang ketiga itu adalah bernafas. Bernafas itu kita adalah dengan cara mencari oksigen. Manusia itu bernafas dengan paru-paru, sedangkan tumbuhan bernafas dengan daunnya melalui stomata. Stomata itu bisa dikatakan mulut daun. Sedangkan hewan darat seperti sapi, kambing, kuda, harimau, dan lain sebagainya itu bernafas dengan paru-paru. Sedangkan hewan air seperti ikan bernafas dengan insang. Kalian tahu cacing? Cacing itu bernafas dengan permukaan kulit. Sedangkan burung itu bernafas dengan paru-paru yang dibantu dengan kantong udara. Pada ciri-ciri yang keempat itu adalah makan dan minum. Setiap makhluk hidup butuh yang namanya makan dan minum untuk mendapatkan tenaga. Manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan untuk sumber makanannya. Sedangkan jenis makanan hewan itu sangat beragam. Ada hewan pemakan daging yang disebut dengan karnivora. Contohnya ada singa, ada harimau. Yang kedua ada hewan pemakan tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Contohnya ada sapi, ada kambing, ada kelinci, dan lain-lain. Yang ketiga, ada hewan yang pemakan segalanya. Tumbuh-tumbuhan juga dimakan, daging juga dimakan. Atau biasa disebut dengan omnivora. Contohnya adalah tikus. Pada ciri-ciri yang kelima, itu adalah bergerak dan berpindah tempat. Manusia dan hewan itu dapat bergerak dan juga dapat berpindah tempat. Sedangkan tumbuh-tumbuhan itu dapat bergerak, namun tidak bisa berpindah tempat. Tapi ada beberapa tumbuhan yang batangnya itu bisa menjalar, sehingga bisa berpindah tempat dari tempatnya ditanam ke tempat yang lain. Tapi dengan cara menjalar, seperti anggur, kacang panjang, dan juga sirih. Ciri yang keenam itu adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan untuk menanggapi rangsang itu disebut dengan iritabilitas. Hewan dan tumbuhan itu juga mempunyai iritabilitas. Misalnya, kalian tahu tumbuhan putri malu?
tumbuhan putri malu itu akan mengatupkan daunnya bila disentuh. Nah, di sini ada gambarnya seperti itu, maka kalau disentuh, maka daunnya akan mengatup. Pada ciri-ciri makhluk hidup yang bisa bergerak, maka kita akan memasuki kombinasi gerak berjalan dan berlari. Manusia itu dapat melakukan berbagai macam gerak, seperti gerak berjalan, gerak berlari. Apa itu berjalan? Berjalan adalah menggerakkan kaki maju dalam posisi yang benar secara bergantian. Sedangkan lari adalah gerakan melangkahkan kaki dengan kecepatan tinggi. Jadi hampir sama antara berjalan dan berlari, cuman bedanya yang satu pelan, yang satu cepat. Bisa kita lihat gambar pada kombinasi gerak berjalan dan berlari. Ada berbagai macam berjalan. Yang pertama berjalan ke samping kiri, yang kedua ada berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang atau mundur. Sedangkan berlari, ada yang lari ke depan, ada yang lari ke belakang, ada yang lari ke samping kanan, berlari ke samping kiri, ada juga berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Dalam melakukan gerakan kombinasi, ada langkah-langkah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah membentuk kelompok dengan anggota 5 anak. Yang kedua, melakukan permainan kombinasi antara gerak, berjalan, dan berlari. Yang ketiga, melakukan sesuai dengan aba-aba. Apa aba-abanya? Aba-abanya yang pertama adalah buatlah barisan di depan garis awal. Yang kedua, bunyi peluit pertama mulai berjalan sambil bergandengan tangan. Yang ketiga, bunyi peluit kedua berlari sambil bergandengan tangan. Yang keempat, bunyi peluit ketiga ada regu yang melewati garis akhir. Dan maka langkah yang keempat ini, regu yang paling cepat melewati garis akhir dan tidak lepas gandengannya, maka dia dinyatakan sebagai pemenang. Karena kita menang dalam lomba bergerak, berjalan, dan berlari, maka karena kita menang, maka harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa harus bersyukur? Karena makhluk hidup di bumi ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan bentuknya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya yang berbeda-beda. Perbedaan itu merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjaga dan merawat kesehatan tubuh. Bersyukur kepada Tuhan itu merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan bintang emas. Apa maknanya? Maknanya yaitu bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketakwaan ini diwujudkan dengan sikap taat terhadap perintah Tuhan dan menghargai kepercayaan orang lain. Cukup sekian untuk materi hari ini. Silahkan kalian kerjakan pada latihan pembelajaran yang kedua, halaman 12. Jawaban ditulis di buku LKS, pada akhir pekan nanti dikumpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.